Tahukah Anda bahwa sejumlah tokoh bisnis sukses di dunia, mulai dari Meksiko hingga Brasil, memiliki akar keturunan Lebanon? Meski tidak dianugerahi cadangan minyak yang melimpah, Lebanon memiliki kekayaan lain yang jauh lebih berharga, yaitu sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan mampu beradaptasi dimanapun berada. Lebanon, negeri yang melahirkan banyak pemikir, pengusaha, dan inovator. Tempat kecerdasan serta ketangguhan menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi berbagai kesulitan sepanjang sejarah. Lembah Kodisa merupakan salah satu kawasan paling bersejarah dan sakral di Lebanon. Tebing-tebing batu yang menjulang tinggi menjadi tempat berdirinya biara-biara kuno yang dipahat langsung pada dinding pegunungan. Tanpa bantuan teknologi modern, para biarawan membentuk ruang ibadah, lorong, dan tempat tinggal di tengah batuan keras, mencerminkan ketekunan serta keyakinan yang luar biasa. Hingga kini, sejumlah lukisan dinding kuno di dalam gua masih dapat ditemukan dengan warna yang tetap terjaga, menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dan spiritualitas kawasan ini. Semakin jauh menyusuri lembah, suasananya semakin tenang dan sejuk. Keheningan alam berpadu dengan pemandangan tebing yang megah menciptakan pengalaman yang menenangkan. Tidak mengherankan jika Kodisa sering disebut sebagai lembah suci karena menjadi tempat perlindungan bagi para pertapa dan komunitas religius selama berabad-abad. Keunikan Lebanon juga terlihat dari kondisi alamnya. Berbeda dengan banyak negara di kawasan Timur Tengah yang didominasi gurun, Lebanon memiliki pegunungan hijau yang berdekatan dengan pesisir Laut Mediterania. Dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan, wisatawan dapat berpindah dari kawasan pegunungan yang bersalju menuju pantai yang hangat. Istana Beit Eddin merupakan salah satu mahakarya arsitektur paling mengesankan di Lebanon. Dibangun pada abad ke-19 atas perintah Emir Bashir Shihab II, kompleks megah ini memerlukan sekitar 30 tahun untuk diselesaikan. Setiap sudut istana memperlihatkan perpaduan indah antara arsitektur Timur Tengah dan sentuhan seni Eropa. Langit-langit kayu cedar yang dipahat dengan detail, halaman luas yang dihiasi air mancur, taman yang dipenuhi bunga melati, serta ruang pemandian tradisional bergaya Ottoman menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Koleksi mosaik kuno yang tersimpan di dalamnya juga menjadi bukti tingginya nilai seni dan budaya Lebanon. Di balik kemegahan bangunannya, Beit Eddin mencerminkan perjalanan panjang bangsa Lebanon yang mampu berkembang berkat kreativitas dan kemampuan masyarakatnya. Meskipun wilayahnya tidak luas dan memiliki sumber daya alam yang terbatas, Lebanon dikenal memiliki banyak warga negaranya yang menetap di luar negeri yang tersebar di berbagai belahan dunia. Banyak warga keturunan Lebanon sukses sebagai pengusaha, profesional, maupun tokoh berpengaruh, namun tetap menjaga hubungan erat dengan tanah kelahirannya melalui investasi, kegiatan budaya, dan pelestarian warisan sejarah. Hingga kini, Istana Beit Eddin tidak hanya berfungsi sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai festival seni dan budaya bertaraf internasional. Kuil Baalbek di Lembah BKA Lebanon merupakan salah satu kompleks peninggalan Romawi terbesar dan paling mengagumkan di dunia. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah balok-balok batu raksasa yang digunakan sebagai fondasinya. Masing-masing memiliki berat sekitar 800 ton, namun hingga kini para arkeolog masih belum menemukan jawaban pasti mengenai cara masyarakat kuno memindahkan dan menyusunnya. Batu-batu tersebut ditempatkan dengan presisi pada ketinggian sekitar 18 hingga 30 meter, meskipun saat itu belum tersedia alat berat maupun teknologi konstruksi modern. Di dalam kompleks ini berdiri kuil Jupiter yang terkenal dengan 6 pilar batu raksasa yang masih menjulang kokoh. Tak jauh dari sana terdapat kuil Bacchus, salah satu kuil Romawi yang paling utuh dan terawat. Dindingnya dipenuhi ukiran detail yang menunjukkan tingginya kemampuan para pemahat pada masa itu. Berjalan di antara bangunan kuno ini menghadirkan suasana seolah kembali ke masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Batu merpati atau Pigeon Rocks di kawasan Rawche merupakan salah satu ikon paling terkenal di Beirut. Dua batu kapur raksasa yang menjulang di tepi Laut Mediterania ini memiliki lengkungan alami yang menjadi jalur perahu-perahu kecil melintas di bawahnya.
Saat matahari mulai terbenam, cahaya keemasan memantul pada permukaan tebing sehingga menciptakan panorama yang memukau. Di sampingnya terbentang jalan Corniche, kawasan pejalan kaki yang ramai dengan warga lokal maupun wisatawan yang menikmati angin laut dan pemandangan pantai. Suasana di Corniche mencerminkan gaya hidup masyarakat Lebanon yang santai dan terbuka. Kafe-kafe di sepanjang pesisir selalu dipenuhi pengunjung yang berbincang sambil menikmati kopi atau mengisap shisha sebagai bagian dari tradisi bersosialisasi. Bagi mereka, momen berkumpul menjadi cara untuk melepas penat sekaligus mempererat hubungan dengan keluarga dan sahabat. Beirut juga dikenal sebagai kota yang menghargai keberagaman. Berbagai gaya berpakaian dapat ditemui berdampingan tanpa menimbulkan perpecahan, mencerminkan masyarakat yang menghormati kebebasan berekspresi. Setelah menikmati kemegahan kuil Baalbek, perjalanan berlanjut menuju Gua Jeita, salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di Lebanon. Kompleks gua ini membentang sekitar 9 km di dalam pegunungan kapur dan terbentuk secara alami selama jutaan tahun melalui tetesan air yang perlahan membentuk stalaktit dan stalagmit. Di bagian atas, pengunjung dapat menyusuri jalur pejalan kaki sambil menikmati pilar-pilar batu, tirai mineral, dan formasi unik yang menyerupai air terjun yang membeku. Keindahan sesungguhnya berada di bagian bawah gua, tempat sungai bawah tanah mengalir tenang dalam suasana yang begitu hening. Pengunjung menaiki perahu kecil untuk menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya redup, menciptakan pengalaman yang terasa damai sekaligus mengagumkan. Gua Jeita menjadi bukti bahwa Lebanon tidak hanya dikenal karena sejarah dan budayanya, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Di balik keindahannya, Gua Jeita pernah mengalami masa-masa sulit akibat konflik yang melanda Lebanon. Namun, seperti rakyatnya, tempat ini berhasil bangkit dan kembali menjadi kebanggaan. Kastil Laut Sidon merupakan salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Lebanon. Benteng ini berdiri di atas sebuah pulau kecil di lepas pantai kota Sidon dan dihubungkan ke daratan melalui jembatan batu yang kokoh. Dibangun oleh pasukan tentara salib pada abad ke-13, kastil ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk mengawasi jalur pelayaran di Laut Mediterania. Selama ratusan tahun, bangunan ini terus menghadapi terpaan ombak, angin laut, dan berbagai konflik, namun tetap bertahan sebagai saksi bisu perjalanan sejarah Lebanon. Saat memasuki kawasan kastil, pengunjung dapat melihat dinding batu yang tebal, menara pengawas, serta lorong-lorong sempit yang dahulu digunakan para penjaga. Dari puncak benteng terbentang pemandangan laut yang luas dengan sisa-sisa pelabuhan kuno Fenisia yang masih terlihat di bawah permukaan air. Kota Sidon sendiri dikenal sebagai salah satu pelabuhan tertua di dunia dan sejak dahulu menjadi pusat perdagangan penting. Di pegunungan Lebanon, pada ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, terbentang kawasan Cedars of God, hutan yang menjadi rumah bagi pohon cedar legendaris. Hutan ini merupakan salah satu peninggalan alam paling berharga di Lebanon dan telah diakui sebagai warisan dunia. Sejak ribuan tahun lalu, kayu cedar terkenal karena kekuatannya, aromanya yang khas, serta daya tahannya terhadap pembusukan. Bangsa Fenisia memanfaatkannya untuk membangun kapal-kapal yang berlayar di Laut Mediterania, sementara catatan sejarah menyebutkan bahwa kayu ini juga digunakan dalam pembangunan bangunan-bangunan penting di Timur Tengah. Berjalan di antara pepohonan raksasa menghadirkan pengalaman yang mengesankan. Beberapa pohon diperkirakan telah berusia lebih dari 3.000 tahun dengan batang berdiameter sangat besar dan cabang-cabang yang membentang lebar. Pohon-pohon tersebut telah menjadi saksi lahir dan runtuhnya berbagai peradaban tanpa kehilangan keteguhannya. Bagi masyarakat Lebanon, cedar bukan sekadar tumbuhan, melainkan lambang kekuatan, ketahanan, dan harapan. Simbol ini bahkan menghiasi bendera nasional sebagai pengingat akan semangat bangsa yang mampu bangkit menghadapi berbagai kesulitan. Byblos merupakan salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga sekarang. Di tepi pelabuhannya, perahu-perahu nelayan berwarna cerah mengapung di atas air Laut Mediterania yang jernih, menciptakan pemandangan yang menenangkan.
Menjelang senja, cahaya matahari menyinari benteng, reruntuhan Romawi, dan bangunan batu bersejarah sehingga seluruh kawasan tampak berwarna keemasan. Suasana tersebut menghadirkan perpaduan indah antara sejarah, budaya, dan pesona alam. Saat malam tiba, wajah Byblos berubah menjadi lebih hidup. Deretan kafe, restoran, dan tempat hiburan di sekitar pelabuhan dipenuhi pengunjung yang menikmati kuliner khas Lebanon, alunan musik, serta suasana santai di tepi laut. Kehidupan modern berpadu harmonis dengan bangunan-bangunan kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun. Byblos memiliki peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan bangsa Fenisia yang memperkenalkan alfabet fonetik, sistem tulisan yang kemudian menjadi dasar bagi berbagai alfabet modern, termasuk alfabet Latin yang digunakan di banyak negara saat ini. Selain itu, Lebanon juga memiliki tradisi pembuatan anggur yang telah berlangsung lebih dari 5.000 tahun, terutama dari kawasan Lembah Bekaa. Anjar merupakan kota kuno di Lembah Bekaa yang dibangun pada abad ke-8 dengan tata kota yang dirancang secara teratur. Kawasan ini memiliki bentuk persegi panjang yang dibagi oleh dua jalan utama yang saling berpotongan, mencerminkan perencanaan kota yang maju pada masanya. Dahulu, Anjar menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan berbagai wilayah di sepanjang jalur sutra. Reruntuhan bangunan di kota ini memperlihatkan perpaduan unik antara arsitektur Romawi dan seni Islam, terlihat dari deretan pilar batu, lengkungan megah, serta ukiran yang masih dapat dinikmati hingga kini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.